Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini agar kami dapat lebih bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten-konten yang semakin baik dan bermanfaat. Dan bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight mengenai sebuah perusahaan yang melantai di pasar modal Indonesia dengan nama Samindo Resources Tbk atau kode sahamnya MIOH. Dan perlu kami sampaikan, insight ini hanya bermaksud untuk memberikan wawasan mengenai semua emiten yang melantai di pasar modal Indonesia tanpa ada maksud mengajak Anda untuk membeli ataupun menjual saham MIOH. Dan Samindo Resources Tbk dahulu bernama MIOH Teknologi Tbk atau MIOH MYOH, didirikan dengan nama PT MIOH.com Indonesia tanggal 15 Maret tahun 2000 dan mulai kegiatan usaha komersialnya pada bulan Mei tahun 2000. Kantor pusat MIOH berdomisili di Menara Mulia, lantai 16, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kafling 9 sampai 11 Jakarta. Sedangkan anak usahanya berlokasi di Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan MIOH adalah bergerak dalam bidang investasi, pertambangan batubara, serta jasa pertambangan sejak tahun 2012. Saat ini kegiatan usaha utama dari Samindo adalah sebagai perusahaan investasi, kemudian melalui anak usaha Samindo menjalankan usaha yang meliputi jasa pemindahan lahan penutup, jasa produksi batubara, jasa pengangkutan batubara, dan jasa pengeboran batubara. Dan MIOH sendiri memiliki beberapa anak usaha, diantaranya PT Sims Jaya Kaltim yang bergerak di bidang jasa kontraktor pertambangan umum, kemudian PT Trasindo Murni Perkasa yang juga bergerak di bidang jasa kontraktor pertambangan umum, kemudian PT Samindo Utama Kaltim yang juga di bidang jasa kontraktor pertambangan umum, dan yang terakhir ada PT Mintek Abadi yang bergerak di bidang jasa pengeboran dan eksplorasi. Dan memang beberapa emiten-emiten pertambangan, khususnya pertambangan batubara, kami angkat karena memang di beberapa belahan dunia yang memiliki 4 musim sudah akan memasuki musim dingin atau winter, di mana biasanya ada kecenderungan peningkatan pemakaian batubara. Oleh karena itu kami mengulas beberapa perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara. Dan MIOH sendiri hari ini diperdagangkan dengan harga 1.140 dengan transaksi yang sangat kecil, hanya tercatat 36,67 juta rupiah. Jadi hari ini tidak terlalu liquid, dan market capital atau nilai pasar dari MIOH adalah 2,52 triliun rupiah. Dan MIOH sendiri sebenarnya sebuah perusahaan yang sudah cukup lama melantai di pasar modal Indonesia sejak 27 Juli tahun 2000 dengan pemilik saham utamanya adalah PT ST International Corporation sebesar 59,03%, kemudian Low Tuk Kwong sebesar 14,18%, dan masyarakat sebesar 26,79%. Dan seperti kita ketahui bahwa MIOH ini adalah sebuah perusahaan yang induknya berasal dari Korea Selatan, maka presiden komisarisnya adalah Bapak Lee Jung-yeon yang juga berasal dari Korea Selatan, dan presiden direkturnya adalah Baek Won-son yang juga berasal dari Korea Selatan. Sedangkan earning per share atau EPS dari MIOH tahun ini mengalami penurunan hanya sebesar 0,01089
Sedangkan sales dari Mio adalah 97,46 juta US dollar, asetnya 159,99 juta US dollar, liability 41,92 juta US dollar, equity-nya 118,01 juta US dollar, dan net profitnya adalah 12 juta US dollar. Dan book value per share sendiri dari Mio adalah 0,0535, dan ini menghasilkan rasio yang cukup bagus untuk Mio secara valuasi, ya ini price earning ratio-nya adalah 7,32 kali, cukup murah di bawah 10, dan price to book value ratio-nya masih 1,49 kali, masih tidak terlalu jauh dari 1. Dan Mio ini adalah sebuah perusahaan yang rutin membagikan dividen, tidak pernah absen sejak tahun 2015, dan di tahun 2020 dividen yield dari Mio ini cukup besar, yaitu 8,45%. Memang beberapa tambang batu bara memiliki yield yang cukup besar dan cukup menarik ya. Dan kalau tadi secara valuasi Mio sudah juga cukup menarik, maka secara profitabilitas Mio pun juga cukup baik, dengan net profit marginnya yang sebesar 12,33%, kemudian return on equity-nya 20,36%, return on asetnya 15,02%. Jadi secara profitability Mio dapat kita kategorikan perusahaan yang sangat baik. Dan kalau kita lihat dari rasio utangnya, rasio utang Mio juga termasuk sangat kecil, ya ini hanya 35,52%. Debt equity ratio-nya hanya 35,52%. Ini juga membuat Mio menjadi sebuah saham yang cukup menarik, tambah menarik karena dividennya rutin, cukup besar, kemudian secara valuasi cukup murah, dan profitability-nya cukup bagus, hutangnya cukup kecil. Tapi kalau kita lihat dari segi harga, secara year to date atau dari awal tahun sampai saat ini, Mio bergerak dari 850 sampai harga tertingginya adalah 1340. Ini membuat harga Mio saat ini sudah berada di mid channel atau di tengah-tengah dari harganya secara year to date. Sedangkan harga tertinggi dari Mio selama 5 tahun terakhir adalah 1560. Jadi secara harga Mio sudah tidak bisa kita kategorikan murah. Yang menjadi kelemahan dari Mio ini adalah saham ini tidak begitu liquid atau transaksinya tidak besar. Kemudian market cap-nya tidak terlampau besar, hanya sekitar 2 triliun. Dan harganya saat ini sudah tidak bisa kita kategorikan murah. Tetapi secara valuasi, secara profitabilitas, rutin membagikan dividen dan dividen yield yang cukup besar, Mio cukup menarik dari sisi itu. Kami serahkan kembali kepada Anda yang memutuskan. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia.